Apa yang akan terjadi jika kita mengambil kehidupan Nabi Muhammad yang nyata dan terdokumentasi, shalawat serta salam tercurah padanya, sebagaimana yang terpelihara dalam hadis-hadis sahih, dan meminta AI untuk membangun kembali bagaimana kehidupan itu akan terungkap di dunia saat ini. Bukan caranya, bukan penampilan fisiknya, information secara hidupnya. Jadi kami memberikan tantangan itu kepada AI. Kami memberinya deskripsi-deskripsi yang terpelihara itu, detail kehidupan sehari-harinya, pilihan-pilihannya, kebiasaan-kebiasaannya, dan prioritas-prioritasnya. Dan kami mengajukan pertanyaan sederhana. Jika pola hidup yang sama ini ada hari ini, seperti apa bentuknya? Cidas the gas. Akan sedang di mobil. Dan ish sesama. Goslah di mabesian. Tau sepengva. Dan akankah dunia modern bahkan mengenali nilai-nilai di balik kehidupan itu? Entah seseorang percaya padanya. Alsian temu speak sebaik menarik. Lepas sesuai disfedis. Karena semakin dalam modelnya, semakin tidak nyaman hasilnya, dan sesuatu mulai berubah. Pertanyaan itu beriring menjadi, seperti apa kehidupannya hari ini? Dan bersedumati swing jauh lebih sulit. Apa yang diungkapkan menurut sama tentang kehidupan itu? Karena cara hidup seperti ini menantang apa yang dunia kita sebut sebagai keagungan. Karena Al-Quran tidak menampilkannya sebagai sosok yang dikagumi dari kejauhan. Ia menampilkannya sebagai teladan untuk diikuti. Dan ketika Anda menganggap serius teladan itu, Anda tidak hanya mendapatkan inspirasi, Anda mendapatkan konfrontasi. Sinstenten, tidak haris the lumbikus susah. Dampaktis pada orang dan nesa besar ini tersebut. Bukan untuk membayangkannya, untuk muji tersuling biasa. Jika cara hidupnya hiduplah hati endang, berupa sedat hati yang sebenarnya dari Titan. Jadi, kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Kita minta AI untuk membuat penampilan modern berdasarkan satu ide. Apa yang dunia saat ini anggap sebagai kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan. Bukan agama, bukan tradisi, hanya status. Dan hasilnya langsung terlihat. Setelan jas yang pas, sangat pas. Jam tangan mewah, seperti Rolex, sederhana tapi jelas mahal. Kacamata hitam, ekspresi yang terkontrol. Mantel yang tersampir santai di bahu, sepatu yang mengkilap, garis-garis yang rapi, warna-warna netral, abu biru itu. Semuanya terlihat tepat. Semuanya terlihat disengaja, seperti seseorang yang pantas berada di puncak, diakui, diikuti, tak tersentuh. Dan sekarang, sebagian besar dari kalian akan merasakannya. Ada yang tidak beres, tidak halus, tidak tersembunyi, jelas sekali. Dan kalian benar, tidak ada yang salah secara teknis dengan gambar ini. Tapi ini bukan yang kalian harapkan untuk Nabi Muhammad. Semoga damai menyertainya. Dan alasannya sederhana. Kita tidak pernah memberikan konteks lengkap kepada model. Kita memintanya untuk merekonstruksi kepentingan. Tapi kita tidak memintanya untuk memahami karakter. Kita tidak menyertakan pilihan-pilihannya, prioritas-prioritasnya, atau apa yang sebenarnya mendefinisikan hidupnya. Jadi AI melakukan persis seperti yang dilatih untuk dilakukan. Itu mencerminkan dunia. Jadi kita kembali, bukan pada tren, bukan pada asumsi, tapi pada apa yang sebenarnya kita ketahui. Ada riwayat bahwa beliau akan mengenakan pakaian terbaiknya untuk momen-momen penting seperti Idul Fitri, yang menunjukkan bahwa penampilan tidak pernah diabaikan. Ada juga riwayat yang menganjurkan pakaian bersih dan sederhana, bahkan merekomendasikan pakaian putih sebagai salah satu yang terbaik untuk dikenakan. Pada saat yang sama, ada peringatan jelas bahwa pakaian yang didorong oleh kesombongan atau oleh kebutuhan untuk meninggikan diri di atas orang lain datang dengan harga yang jauh lebih dalam daripada penampilan. Jadi kita masukkan itu kembali ke dalam model. Dan sekarang semuanya berubah. Kebutuhan untuk mengesankan memudar. Sinyal memudar, tekanan untuk terlihat berkuasa menghilang. Yang tersisa adalah sesuatu yang jauh lebih tepat, bersih, tenang, disengaja, rapi tanpa berusaha menarik perhatian, dan bermartabat tanpa berusaha meninggikan diri. Dan sekarang perbedaannya menjadi jelas. Pertanyaan yang sama, dua jawaban yang sama sekali berbeda. Yang satu dibangun berdasarkan bagaimana dunia mendefinisikan kepentingan. Yang lain dibangun berdasarkan bagaimana beliau sebenarnya hidup. Dan tiba-tiba pertanyaannya berubah. Bukan apa yang akan beliau kenakan hari ini, tapi
Mengapa definisi kebesaran kita terlihat begitu beda dari definisi beliau? Karena pakaian tidak pernah menjadi pesan. Itu hanya cerminan dari sesuatu yang lebih dalam. Dan jika sebanyak ini perubahannya pada tingkat penampilan, maka ujian sebenarnya dimulai ketika kita beralih ke sesuatu yang lebih nyata. Bukan bagaimana beliau terlihat, tapi bagaimana beliau menjalani hidup di dunia. Pertanyaan berikutnya bukan tentang penampilan, tapi tentang pergerakan. Jika Nabi Muhammad, semoga damai menyertainya, hidup di dunia sekarang sebagai pemimpin lebih dari 2 miliar muslim, pergerakannya tidak akan biasa-biasa saja. Itu akan terorganisir, terlindungi, dan dikelola dengan cermat. Ketika kami meminta AI untuk membuat skenario itu, hasilnya mencerminkan persis apa yang diasosiasikan dunia modern dengan seseorang yang sebesar dan sepenting itu. Jet pribadi, perjalanan terkoordinasi antar kota dan negara, kendaraan mewah, sedan lapis baja, sesuatu setingkat Maybach atau Lincoln, sopir profesional, tim keamanan yang mengatur ruang akses dan kedekatan. Pada tingkat itu, ini bukan lagi tentang kemewahan, ini tentang eksposur. Dan eksposur di dunia modern secara alami menciptakan jarak, jadi modelnya masuk akal. Tapi kemudian kita kembali ke apa yang sebenarnya terpelihara. Dari riwayat hadis, pergerakannya sederhana. Beliau menunggangi apa yang tersedia, unta, keledai, dan bagal, tanpa menempatkan penghalang antara dirinya dan orang lain. Ada riwayat yang menyebutkan beliau berbagi tumpangan dengan para sahabat, dengan seseorang duduk di belakangnya di atas hewan yang sama. Gambaran itu saja sudah banyak berbicara. Tidak ada eksklusivitas di dalamnya, tidak ada pameran, dan tidak ada upaya untuk menempatkan dirinya di atas orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan pada saat kekuasaan penuh, ketika Mekah ditaklukkan dan segalanya ada di tangannya, beliau tidak masuk dengan cara yang meninggikannya di atas orang banyak. Beliau masuk dengan kerendahan hati, kepalanya tertunduk. Perbedaan itu sulit diabaikan. Di satu sisi, kekuatan modern membangun lapisan, perlindungan, pergerakan terkontrol, akses terkelola. Di sisi lain, kita melihat Nabi Sallallahu bergerak dengan kesederhanaan, kerendahan hati, dan kedekatan dengan orang-orang, bahkan ketika kekuasaan sepenuhnya ada padanya. Dan sekali lagi, sebuah prinsip yang jelas mulai muncul. Pergerakan memiliki tujuan. Itu membantu seseorang menjangkau orang, mengemban tanggung jawab, dan memenuhi apa yang disediakan itu. Itu bisa dikenal dan dimakan diperlukan. Jadi simbol prestis. Pada saat yang sama, cara beliau bergerak menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Kerendahan hati tanpa kelemahan, dan martabat tanpa kesombongan. Bahkan ketika segalanya ada di tangannya, tidak ada dalam cara beliau bergerak yang menunjukkan keangkuhan. Yang muncul justru adalah pengekangan diri, ketenangan, dan semacam kedekatan dengan orang-orang yang seringkali dihilangkan oleh kekuasaan. Jadi pada akhirnya, intinya bukan apakah hari ini itu unta atau mobil. Intinya adalah apakah pergerakan membuat tetap membumi, mudah dijangkau dan tulus, atau apakah itu perlahan menjadi citra, status, dan jarak. Dan jika bagian kehidupan ini sudah banyak berubah, begitu kita kembali ke hadis, maka pertanyaan berikutnya menjadi lebih mengungkapkan. Di mana Nabi SAW akan memilih tinggal, dan seperti apa kenyamanan dalam kehidupan yang tidak pernah dimiliki oleh kemewahan. Pertanyaan berikutnya menjadi lebih pribadi. Bukan bagaimana dia tampil di depan umum, dan bukan bagaimana dia bergerak di dunia, tapi bagaimana dia hidup setelah pintu tertutup. Rumah seperti apa yang akan mengelilingi Nabi Muhammad SAW jika semua kenyamanan tersedia hari ini? Jika AI hanya mengikuti logika kebesaran modern, jawabannya akan mudah dibayangkan. Sebuah rumah pribadi yang besar. Interior yang dirancang dengan cermat. Pencahayaan lembut. Kamar tidur yang tenang dibangun untuk kenyamanan. Sebuah rumah yang mencerminkan status, keamanan, dan makna. Dan dalam istilah modern, semua itu tidak akan terlihat aneh. Tapi kemudian kita kembali ke apa yang sebenarnya terpelihara. Dari riwayat hadis, rumahnya tidak dibentuk oleh kemewahan. Ada kalanya berbulan-bulan berlalu dan tidak ada api yang menyala di rumahnya untuk memasak. Keluarga itu hidup dengan kurma dan air, dan kadang-kadang susu yang dikirim oleh tetangga. Tidak ada ritme konstan makanan yang disiapkan, kelimpahan atau kenyamanan. Dan ketika riwayat berpindah dari makanan ke tidur, gambaran itu menjadi lebih jelas. Dia tidur di atas tikar sederhana, dan itu meninggalkan bekas di tubuhnya.
Ketika orang-orang di sekitarnya menyarankan sesuatu yang lebih lembut, jawabannya bukanlah penolakan kenyamanan, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Dunia ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tempat hati menetap sepenuhnya. Thing. Nabi tidak mengajarkan orang untuk mengejar kemiskinan, dan Islam tidak melarang kenyamanan, keindahan, atau hal-hal baik. Tradisi yang sama memungkinkan makan, berpakaian rapi, dan hidup dengan bermartabat, selama tidak ada yang berlebihan dan tidak ada kesombongan. Jadi intinya bukanlah kesulitan demi kesulitan itu sendiri. Intinya adalah kenyamanan tidak pernah menggantikan tujuan. Tempat tidur tidak menjadi sesuatu yang menariknya menjauh dari syalat. Rumah tidak menjadi sesuatu yang mengalihkan hati dari Allah. Dan disitulah perbedaannya menjadi nyata. Karena ini bukan lagi tentang bagaimana sebuah rumah terlihat. Ini tentang apa yang dilakukan sebuah rumah padamu. Dan di dalam rumah itu, kita tidak hanya menemukan kesederhanaan, kehangatan. Aisyah meriwayatkan bahwa dia biasa melayani keluarganya, dan ketika waktu syalat tiba, dia akan keluar untuk syalat. Detail tunggal itu mengubah seluruh gambaran. Ini bukan ruang yang jauh atau kosong. Itu adalah rumah dengan kehadiran, pelayanan, dan kelembutan di dalamnya. Jadi ketika kita menempatkan kedua model ini berdampingan, kontrasnya menjadi jelas. Yang satu mengubah rumah menjadi sebuah pernyataan, yang lain menjadikannya tempat istirahat, ibadah, pelayanan, dan kedamaian. Yang satu terus menambah kenyamanan hingga kenyamanan menjadi keterikatan. Yang lain menggunakan apa yang tersedia, sepenuhnya start among beliting. Itulah mengapa gambaran tikar itu sangat penting. Bukan karena kesulitan itu sendiri adalah tujuan, tetapi karena tidak ada dalam kehidupan itu yang diizinkan untuk menarik hati menjauh dari Allah. Kamar tetap sederhana, rumah tetap hangat, dan hati tetap terjaga. Dan jika inilah yang terlihat dari dunia pribadinya, lalu apa yang terjadi ketika dia melangkah keluar dari rumah itu dan berurusan dengan orang-orang, konflik, kebutuhan, belas kasihan, dan tanggung jawab? Bagian selanjutnya dari rekonstruksi ini bergerak dari dunia pribadi di rumah ke dunia publik, yaitu orang banyak. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang lain ketika beliau keluar rumah? Bagaimana beliau berbicara, menanggapi, membantu, mengoreksi, dan memimpin? Dan mengapa orang-orang merasa tertarik kepadanya, bukannya menjauh? Kalau kita bayangkan seorang pemimpin sebesar itu di zaman sekarang, gambaran yang muncul sudah biasa, seseorang yang dilindungi oleh banyak lapisan, dibatasi oleh status, dan semakin jauh. Seseorang yang dikagumi orang, tapi tidak mudah didekati. Tapi, kenyataan yang ada menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Al-Quran secara langsung mengatakan, berkat rahmat Allah, beliau bersikap lembut kepada mereka, dan jika beliau bersikap kasar, mereka pasti akan pergi. Ini bukan hal kecil. Inilah alasan mengapa orang-orang tetap tinggal. Dan kelembutan itu bukan hanya sekadar konsep. Senyum adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Membantu orang lain adalah sedekah. Ini bukan sesekali. Ini adalah cara hidup. Itulah mengapa orang bisa mendekatinya tanpa rasa takut. Yang lemah bisa mendekat. Orang biasa tidak merasa tidak terlihat. Tidak ada yang butuh status untuk diterima. Hidupnya selalu menarik perhatian kepada mereka yang mudah diabaikan, orang miskin, yang rentan, anak yatim, yang membutuhkan. Tapi ini bukan kelembutan tanpa kekuatan. Beliau mengajarkan bahwa kekuatan itu bukan menguasai orang lain, tapi mengendalikan diri saat marah. Dan ketika berbicara tentang kebenaran, beliau tidak pernah goyah. Jadi, berada di dekatnya tidak hanya terasa hangat, tapi juga terasa aman. Bukan hanya secara emosional, tapi juga secara moral. Karena beliau mendefinisikan seorang muslim sebagai orang yang dari lisan dan tangannya orang lain merasa aman. Dan di samping menahan diri itu, ada tindakan. Membantu orang bukanlah hal yang nomor dua. Siapapun yang meringankan kesulitan seorang mukmin, Allah akan meringankan kesulitannya. Kedekatan dengan orang berarti ikut campur, bukan mundur. Itu berarti ikut menanggung beban mereka, bukan hanya mengamati. Itu juga berarti keadilan. Beliau tidak membiarkan kebenaran bengkok karena suku, status, atau kedekatan. Al-Quran memerintahkan orang-orang beriman untuk berdiri teguh demi keadilan, bahkan terhadap diri sendiri atau orang yang mereka cintai. Itulah yang membuat kehadirannya bisa dipercaya. Orang tahu bahwa kedekatan dengannya tidak akan menghilangkan hak-hak mereka. Dan disinilah perbedaan dengan zaman sekarang menjadi sulit untuk diabaikan. Banyak pemimpin menunjukkan kekuatan, tapi ketika kebenaran menjadi mahal,
kekuatan itu seringkali pudar. Dalam kehidupan Nabi, kebesaran bekerja secara berbeda. Itu tidak menciptakan jarak, itu menciptakan tanggung jawab. Semakin dekat orang kepadanya, makin mereka merasa terlindungi, bukan diatur. Orang-orang menemukan kehangatan, tapi juga ketegasan. Kemudahan, tapi juga kebenaran. Rahmat, Viennesinten Vosongen. Dan itulah mengapa beliau tidak dicintai, hanya karena beliau lembut, dan tidak diikuti, hanya karena beliau kuat. Beliau dicintai karena orang-orang menemukan rahmat, keadilan, kebenaran, dan keberanian dalam satu kehidupan. Dan itu meninggalkan pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Jika ini cara beliau berinteraksi dengan orang, lalu bagaimana beliau membentuk seluruh komunitas? Dan apa yang akan terungkap tentang kondisi umat muslim saat ini? Bagian terakhir dari pembangunan kembali ini bukan lagi tentang satu orang. Ini tentang jenis masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Semoga damai menyertainya di sekelilingnya. Bukan keramaian, bukan sekadar nama, dan bukan orang-orang yang hanya terhubung oleh identitas, tapi ummah yang nyata. Al-Quran menjelaskannya dengan gamblang. Berpegang teguhlah pada tali Allah secara bersama-sama dan janganlah berpecah belah. Orang-orang beriman adalah bersaudara dan hati yang tadinya terpecah belah disatukan oleh Allah. Nabi menjelaskan kenyataan itu dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merespons. Dalam riwayat lain, mereka seperti bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Ini kehidupan nyata. Mereka berdiri bersama, membangun bersama, memberi bersama, dan saling menopang. Dan setelah gambaran itu jelas, perbandingannya dengan hari ini menjadi menyakitkan. Ketika AI menempatkan model ini di samping kondisi umat muslim saat ini, perbedaannya tidak perlu penjelasan. Itu langsung terlihat. Karena masalahnya bukan hanya muslim berbeda. Masalahnya adalah apa yang diutamakan. Terlalu sering, kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada ummah. Perbedaan pendapat datang lebih cepat daripada dukungan, dan energi dihabiskan untuk bereaksi, alih-alih membangun kembali. Pada saat yang sama, banyak orang perlahan-lahan kehilangan arah. Alih-alih dibentuk oleh wahyu, mereka menyerap prioritas dan kebiasaan dunia di sekitar mereka, hingga mereka mulai mengukur keberhasilan dengan hal-hal yang salah. Dan tanggung jawab telah melemah. Bukan hanya di tingkat penguasa atau tokoh masyarakat, tetapi di setiap tingkatan, ayah, ibu, guru, imam, profesional, pemimpin komunitas. Setiap orang yang dipercayakan sesuatu memikul sebagian beban. Dan ketika tanggung jawab itu diabaikan, kelemahan menyebar secara diam-diam. Dan disitulah letak rasa sakit yang sebenarnya. Ummah hari ini tidak hanya di bawah tekanan dari luar, ia terluka dari dalam. Ia tidak lagi terasa seperti satu tubuh. Ia tidak selalu menggendong yang terlemah. Ia tidak selalu melindungi ikatannya sendiri. Dan ketika ikatan itu melemah, segala sesuatu yang lain mulai melemah bersamanya. Ummah belum hilang, tapi ia terluka. Ia masih luas, tetapi ukuran tidak sama dengan kekuatan. Jumlah bukan sama dengan persatuan. Dan apa yang telah hilang tidak akan kembali melalui slogan, nostalgia, atau angka. Itu akan kembali hanya ketika apa yang dibangun oleh Nabi Muhammad, semoga damai menyertainya, dibangun kembali sebuah komunitas yang merasa satu, berdiri sebagai satu, dan menolak untuk pecah. Setelah semua ini, pertanyaan terakhir tidak lagi sulit untuk dilihat. Jika begitu banyak yang hilang, lalu apa sebenarnya yang harus dibangun kembali? Karena video ini sebenarnya tidak pernah tentang pakaian, kendaraan, atau rumah itu sendiri. Ini tentang nilai-nilai. Ini tentang betapa mudahnya orang mulai mengagumi hal-hal yang salah, dan betapa diam-diam definisi keagungan bisa bergeser dari model kenabian tanpa disadari. Kita hidup di zaman yang terus-menerus menilai orang berdasarkan citra, kenyamanan, status, harta benda, dan visibilitas. Tapi pembangunan kembali ini terus menarik kita kembali ke hal lain. Berulang kali, kehidupan Nabi Muhammad SAW menggeser keagungan dari ego kembali ke tujuan, dari pamer kembali ke ketulusan, dari dunia sebagai tujuan akhir kembali ke Allah sebagai tujuan. Jadi, kembalinya tidak bisa tetap emosional. Itu harus menjadi nyata. Dialati dari manda al-Quran dimulai. Sesungguhnya terdiri setelah dia bahasa. Setua mentendungsha. Jika kita ingin kejernihan lagi, kita kembali ke sunnahnya. Jika kita ingin keseimbangan lagi, kita kembali ke prioritasnya. Jika kita ingin kekuatan lagi, kita kembali ke karakternya.
kesabarannya, keadilannya, kasih sayangnya, dan cara dia membangun orang sebelum dia membangun citra. Dan mungkin koreksi pertama itu sederhana. Jangan biarkan benda-benda menguasai Anda. Gunakan apa yang Allah berikan kepada Anda. Manfaatkan itu, bangun dengannya, kerjakan melaluinya. Tapi jangan biarkan harta benda Anda menjadi tujuan Anda. Biarkan mereka melayani perjalanan Anda menuju Allah, bukan menggantikannya. Biar mereka tetap di tangan Anda, jangan menetap di hati Anda. Lalu datanglah karakter. Karena pembangunan kembali tidak dimulai dengan slogan. Dimulai dengan perkataan, perilaku, kesabaran, dan orang-orang terdekat kita. Al-Quran menggambarkan perkataan yang baik seperti pohon yang baik, kokoh akarnya dan menjulang cabangnya. Kata-kata menanam sesuatu. Mereka bisa menyembuhkan atau meracuni. Jadi mulailah dari sana. Berbicaralah lebih baik, bersikaplah lebih baik, perlakukan orang-orang terdekat Anda dengan lebih baik. Lalu bergeraklah keluar. Jangan pasif di komunitas Anda. Jangan menunggu orang lain membawa apa yang Allah letakkan di depan Anda. Jika ada ketidaktahuan, bantulah membawa pengetahuan. Jika ada jarak, bantulah menyatukan kembali hati. Jika ada kelemahan, kuatkanlah apa yang Anda bisa. Jika ada penderitaan, jangan hanya membicarakannya, ikutlah menanggung sebagian darinya. Karena umat tidak akan dibangun kembali oleh penonton. Dan itu berarti pengetahuan itu penting. Bukan kebisingan, bukan reaksi, bukan kepercayaan diri tanpa kedalaman. Ini membutuhkan pengetahuan yang nyata, pengetahuan yang bermanfaat, dan pengetahuan yang mendalam. Umat yang sehat tidak dibangun oleh suara yang paling keras, tetapi oleh yang paling tulus, yang paling bertanggung jawab, dan yang paling bermanfaat. Dan kemudian datanglah salah satu koreksi terpenting dari semuanya. Bagaimana menghadapi perbedaan? Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada para sahabatnya untuk tidak syalat asyar sampai mereka mencapai Banu Quraiza. Dalam perjalanan, waktu syalat hampir habis. Satu kelompok berkata, Allah memerintahkan kita untuk syalat tepat waktu, jadi kita akan syalat sekarang. Yang lain berkata, Nabi berbicara dengan jelas, jadi kita akan menunggu. Keduanya tulus. Keduanya sebentar. Bestulan swadisant, dolf that itsif. Deus offerlied stuyamat. Itu harus tetap bersama kita. Tidak setiap perbedaan harus menjadi konflik. Tidak setiap ketidaksepakatan harus berubah menjadi kesombongan. Tidak setiap upaya tulus untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya harus berakhir dengan pecahnya persaudaraan. Kebenaran itu penting, sunnah itu penting. Tapi begitu juga kerendahan hati, disiplin, dan perintah Allah bahwa orang-orang beriman tidak boleh terpecah belah. Dan ingatlah sesuatu yang sangat-sangat pribadi. Nabi Muhammad SAW tidak hanya peduli dengan orang-orang di sekitarnya selama hidupnya. Dia memikirkan mereka yang akan datang setelahnya. Dia berdoa untuk umatnya. Dia menahan doa istimewanya sebagai syafaat bagi mereka. Dengan kata lain, dia memikirkan Anda. Jadi jika kita mengatakan bahwa kita mencintainya, maka cinta itu tidak bisa hanya sekadar kekaguman. Itu harus menjadi peniruan. Bukan dalam penampilan, tetapi dalam kejujuran, dalam syalat, dalam kesabaran, dalam keadilan, dalam pelayanan, dalam kasih sayang, dalam keberanian, dan dalam tanggung jawab. Karena Nabi bukan hanya seseorang untuk dipuji, dia adalah seseorang untuk diikuti. Bukan hanya dalam apa yang dia kenakan, dalam apa yang dia hargai. Bukan hanya dalam apa yang dikatakan, tetapi dalam bagaimana dia hidup. Bukan hanya dalam ibadah pribadi, tetapi dalam tanggung jawab publik. Elsyad Subari Kungsef, Anto das Lindisin. Pulfise, Sambefel. Tapi yang lebih penting dari semua itu, bertindaklah. Perbaiki sesuatu dalam hidup Anda. Pelajari sesuatu yang bermanfaat. Tinggalkan sesuatu yang berbahaya. Kuatkan ikatan. Kembali kepada Allah. Dalam diri Rasulullah, Anda benar-benar memiliki teladan terbaik. Dan mungkin pertanyaan sekarang bukan lagi apakah dunia telah berubah, tetapi apakah kita masih bersedia berubah sebelum kita kembali kepada Dia yang memiliki semua ini?